Selanjutnya fungsi masukan pengguna atau user input ya. Masukan pengguna atau user input ini membuat aplikasi menjadi interaktif antara pengguna dan program. Dan pada pembuatan perintah AutoCAD, fungsi yang diawali dengan si colon menggantikan argumen fungsinya. Ini sudah pernah ada contohnya di materi sebelumnya saat membuat rumus konversi dari Fahrenheit ke Celsius. Jadi kalau sudah membuat fungsi normal atau biasa yang akan diubah menjadi perintah AutoCAD, argumennya diganti dengan fungsi user input. Fungsi-fungsi user input antara lain End-cell. End-cell ini meminta pengguna untuk memilih satu objek atau entity dengan menentukan sebuah titik. GetAngel. GetAngel meminta masukan untuk mengembalikan nilai sudut dalam radian dari dua titik koordinat ya. Ini nanti hasilnya adalah sudut relatif. GetCorner ya. GetCorner ini meminta masukan pengguna untuk mengembalikan titik koordinat pojok lain suatu rectangle dari dua titik koordinat. GetDis ya. GetDis itu meminta masukan pengguna untuk mengembalikan nilai jarak dari dua titik koordinat. Kemudian getFile ya. GetFile ini meminta pengguna untuk nama file ya, dengan kotak dialog standar AutoCAD atau BricsCAD dan akan mengembalikan nama file tersebut. Getin ini udah pernah kita pakai ya, itu meminta pengguna untuk memasukkan bilangan integer ya. Kemudian getKeyword ya. GetKeyword ini menunggu atau meminta masukan pengguna berupa keyword, mengembalikan keyword tersebut. Kemudian getOrient. GetOrient ini meminta masukan pengguna untuk mengembalikan nilai sudut dalam radian dari dua titik koordinat. Nanti hasilnya suatu sudut absolut. GetPoint ya. GetPoint ini udah kita sering pakai ya. Ini untuk meminta pengguna memasukkan titik koordinat. Kemudian getReal ini meminta masukan untuk bilangan nyata atau real. Kemudian getString meminta pengguna untuk memasukkan string atau teks. Kemudian initGet membuat kata kunci keyword untuk digunakan saat pemanggilan fungsi masukan pengguna berikutnya. Kemudian NameCell. NameCell meminta pengguna untuk memilih satu objek atau entity dengan menentukan sebuah titik dan memberikan akses definisi data dalam objek kompleks, misalnya blok atau 3D polyline. Kemudian NameCell-P ini mirip dengan NameCell, hanya saja koordinat titik pilihnya menjadi argumen opsional ya. Yang ini kan opsional. Jadi kalau misalnya ini nanti langsung dimasukkan di fungsinya, ini sebenarnya bukan fungsi interaktif ya. Kemudian ada perbedaan nanti penampilan matriks transformasi yang dihasilkan antara NameCell-P ini dengan fungsi NameCell. Jadi untuk getIn, kemudian getPoint, getReal, getString karena udah sering kita pakai ya, udah dipakai di materi-materi sebelumnya. Nanti mungkin kita skip. Kita akan bahas yang endCell, getAngel, getCorner, getDis, kemudian getKeyword, getOrient, initGet. Nah, nanti yang lain misalnya kayak getFile nanti ya setelah kita mungkin udah
mengenal file ya, baik file untuk data kita maupun DCL nanti ya. Kemudian untuk nensel maupun nensel B nanti kalau kita udah mau mendefinisikan ulang blok ataupun polyline ya, karena ini objek kompleks mungkin di kasus-kasus yang udah agak rumit ya.